Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar salah satu peran yang paling penting, tapi sering banget salah dimengerti di pabrik zaman sekarang. Ya, Departemen IT. Lupakan dulu deh semua yang kamu pikir kamu tahu. Soalnya kita akan lihat gimana mereka ini jadi kayak mesin tak terlihat yang, jujur aja, menggerakkan semuanya. Coba deh kita jujur-jujuran. Kalau saya sebut Departemen IT, apa sih yang langsung kebayang di kepala kalian? Pasti mikirnya orang yang datang buat benerin komputer yang lemot kan? Atau mungkin yang bantu riset password kalau kita lupa? Nah, di satu sisi kita punya gambaran jadul itu, tim IT ya tukang servis. Tapi kenyataannya di pabrik modern, wah jauh banget. Mereka itu sekarang arsitek digital, otaknya otomasi, sekaligus benteng pertahanan dari serangan siber. Peran mereka itu udah berubah total. Dari yang tadinya nunggu ada masalah, jadi super proaktif dan strategis. Oke, biar kita makin paham transformasinya, kita akan bedah 5 area utama ini. Kita mulai dari mengubah cara pandang, terus kita lihat dari tugas dasarnya sampai yang paling strategis, dan terakhir kita intip kayak apa sih profil orang-orang di baliknya. Sip, kita langsung masuk aja ya. Poin pertama, dan ini yang paling dasar, buang jauh-jauh pikiran kalau IT itu cuma tim komputer. Di pabrik modern, mereka itu lebih kayak sistem saraf digitalnya. Jadi apa sih maksudnya sistem saraf digital? Gini deh, bayangin aja, ini tuh jaringan yang ngurusin semua infrastruktur, mulai dari server sampai koneksi ke mesin-mesin di pabrik. Mereka juga yang pegang kendali otak operasinya, sistem kayak ERP buat perencanaan sumber daya, sama MES buat eksekusi di lantai produksi. Dan yang paling keren, mereka ini yang jadi komandan buat transformasi ke industri 4.0. Tujuannya cuma dua, downtime harus nol dan inovasi jalan terus. Oke, kita mulai dari yang paling bawah, fondasinya dulu. Sebelum ngomongin yang canggih-canggih, tugas nomor satu IT itu cuma satu, mastiin pabrik ini jalan terus. Titik. Ini lapisan tanggung jawab yang paling penting. Dukungan harian ini tuh detak jantungnya pabrik. Coba bayangin, jaringan mati, lini produksi langsung berhenti. Servernya ngadat, wah semua rencana bisa berantakan. Dan zaman sekarang, ngomongin keamanan cyber itu bukan pilihan lagi, tapi udah jadi kewajiban mutlak. Jadi, setiap poin ini bener-bener pilar yang bikin pabrik bisa tetap berdiri. Dan semua kerjaan dasar tadi itu, semuanya ngerucut ke satu tujuan utama. Angka ini, nol. Target downtime produksi itu harus nol. Kenapa? Soalnya, 1 menit aja pabrik berhenti, kerugiannya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Jadi bisa dibayangin kan, tim IT itu kerja kerasnya kayak apa buat mastiin angka ini nggak berubah dari nol. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita naik satu level, ke intinya. Setelah semua lampu hijau nyala dan pabrik jalan, tugas IT selanjutnya adalah nyatuin semua bagian pabrik yang beda-beda itu jadi satu sistem yang nyambung dan pintar. Nah, senjatanya itu ada di dua sistem ini, ERP dan MES. ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning dan MES itu Manufacturing Execution Systems. Gampangnya gini, anggap aja ini tuh otak pusatnya pabrik. ERP ngurusin semua hal bisnis, duit, belanja bahan, SDM. Nah kalau MES, dia yang ngontrol dan mantau langsung proses produksi di lapangan secara real time. Disinilah sihirnya kelihatan. Bayangin alurnya. Tim perencanaan masukin jadwal ke sistem. Kling, tim produksi langsung tahu harus bikin apa. Sistemnya otomatis ngecek stok bahan, kalau kurang langsung teriak ke tim pembelian. Di waktu yang sama, tim keuangan bisa lihat biayanya berapa, hasilnya berapa saat itu juga. Nggak ada lagi tuh kerja sendiri-sendiri, nggak ada lagi telat-telatan, semuanya nyambung. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Di level ini, peran IT bukan lagi cuma jadi pendukung, tapi jadi motor penggerak inovasi. Disinilah mereka benar-benar ngebentuk masa depan pabrik lewat yang namanya Industri 4.0. Di level ini, mereka udah nggak mikirin lagi mesin yang rusak hari ini. Mereka mikirin mesin yang akan rusak bulan depan. Caranya, pakai AI dan sensor buat predictive maintenance. Jadi bisa nebak kapan mesin perlu diservis sebelum beneran rusak. Hasilnya, OEE atau Overall Equipment Effectiveness itu metrik efisiensi pabrik langsung naik. Selain itu mereka juga yang mastiin sistemnya aman dan lolos standar internasional kayak ISO 27001.
Dan ini dia nih beberapa mainan canggih mereka. Ada sensor IoT yang nempel di mesin, ada program PLC yang jadi otaknya mesin-mesin industri. Mereka juga pakai AI buat ngobrol sama data produksi yang jumlahnya bejibun. Dan tentunya mindahin semuanya ke cloud kayak AWS atau Azure. Kenapa? Biar pabriknya bisa dipantau dan diatur dari mana aja, kapan aja. Oke, kita udah lihat kan semua tugasnya dari yang paling dasar sampai yang paling futuristik. Pertanyaannya sekarang, orang kayak gimana sih yang bisa ngelakuin semua ini? Kuncinya, mereka ini harus punya dua otak yang jalan bareng. Otak kiri yang teknis banget harus jago soal ERP, jaringan, cybersecurity, sampai ngoding. Tapi itu doang nggak cukup. Otak kanannya juga harus jalan. Jago mecahin masalah dengan cepat, pinter ngomongin hal teknis ke orang awam, dan lincah ngatur proyek. Nah, kalau ngomongin jalur formalnya, biasanya mereka ini lulusan S1 Teknik Informatika atau Elektro. Penting banget punya pengalaman kerja di pabrik, biar ngerti medannya. Terus, yang bikin nilai mereka makin tinggi itu sertifikasi profesional. Punya sertifikat kayak CCNA buat jaringan atau CISSP buat keamanan, wah itu jadi nilai plus yang gede banget. Jadi, intinya begitu. Inilah evolusi peran IT di pabrik modern. Mereka udah nggak lagi jadi pemadam kebakaran yang cuma datang pas ada masalah. Sekarang, mereka adalah arsitek utama yang ngerancang cetak biru digital untuk seluruh operasi pabrik. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Pabrik bakal makin pinter, data bakal makin banyak, semua alat bakal nyambung ke internet. Terus peran ini bakal berevolusi jadi apa lagi ya ke depannya? Tantangan dan kesempatan baru apa yang nunggu mereka? Menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih udah dengerin.